Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Dwi Maira dan teman saya Ernawati. Di sini kami akan membahas mengenai penentuan reaksi eksoterm dan endoterm ya. Nah, apa sih reaksi eksoterm dan endoterm itu? Reaksi eksoterm dan endoterm merupakan salah satu materi pembelajaran termokimia ya. Jadi termokimia itu merupakan salah satu ilmu kimia yang membahas mengenai panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi kimia atau yang biasa disebut dengan kalor. Nah, perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi ini itu dinyatakan sebagai perubahan entalpi. Dari perubahan entalpi inilah dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa itu sistem dan lingkungan dalam termokimia. Sistem dalam termokimia adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan yang kita pelajari perubahan energinya. Biasanya, sistem dapat berupa zat kimia yang mengalami reaksi maupun alat-alatnya. Kemudian, lingkungan dalam termokimia berarti segala sesuatu yang berada di luar sistem, baik suhu maupun tekanan tempat terjadinya reaksi kimia. Setelah kita mempelajari apa itu sistem dan lingkungan dalam termokimia, selanjutnya kita akan membahas reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan atau melepaskan kalor. Reaksi ini berlangsung disertai dengan adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Seperti pada gambar, tanda panah keluar menunjukkan bahwa sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sehingga pada reaksi eksoterm, lingkungan yang berada di dekat sistem akan mengalami kenaikan suhu atau menjadi panas. Contoh reaksi eksoterm yaitu reaksi pembakaran. Pada reaksi eksoterm, karena sistem membebaskan atau melepaskan kalor, maka entalpi sistem akan berkurang. Jadi, entalpi yang terjadi H produk lebih kecil daripada H reaksi, di mana produk itu berada di sebelah kanan, sedangkan reaksi atau reaktan berada di sebelah kiri. Sehingga, nilai perubahan entalpinya yaitu H reaksi dikurangi H produk, di mana nilai dari perubahan entalpi tersebut lebih kecil daripada 0, sehingga nilai perubahan entalpi pada reaksi eksoterm selalu bernilai negatif. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Reaksi ini berlangsung disertai dengan adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Seperti pada gambar, tanda panah masuk menunjukkan bahwa sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga pada reaksi endoterm, lingkungan yang berada di dekat sistem akan mengalami penurunan suhu atau menjadi dingin. Salah satu contoh dari reaksi endoterm yaitu reaksi penguraian senyawa. Pada reaksi endoterm, karena sistem menyerap kalor, maka entalpi sistemnya akan bertambah. Jadi, entalpi yang terjadi H produk lebih besar daripada H reaksi, di mana produk sebelah kanan dan reaksi di sebelah kiri. Sehingga, nilai perubahan entalpi menjadi H produk dikurangi H reaksi, di mana nilai perubahan entalpi tersebut lebih besar daripada 0. Sehingga, pada reaksi endoterm, nilai perubahan entalpi selalu bernilai positif. Nah, kita sudah selesai nih membahas materi mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selanjutnya, yuk kita lihat video praktikumnya. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum penentuan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm menggunakan virtual lab atau laboratorium virtual. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Untuk alat-alatnya yang kita gunakan kali ini cukup sederhana ya, yakni 2 buah tabung reaksi.
Selanjutnya, 2 buah termometer. Kemudian ada alat yang terakhir, ada 2 buah batang pengaduk. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini kita akan menggunakan yang pertama ada padatan NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 2 gram. Kemudian ada padatan NH4Cl atau amonium klorida sebanyak 2 gram. Kemudian ada larutan BaOH 2 kali atau barium hidroksida sebanyak 2 ml. Kemudian bahan yang terakhir yaitu kita menggunakan H2O atau air sebanyak masing-masing 10 ml. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkah pengerjaannya. Untuk langkah yang pertama, labeli masing-masing tabung reaksi agar memudahkan kita saat melakukan pengamatan. Langkah selanjutnya, masukkan air ke dalam masing-masing tabung reaksi. Ukur suhu menggunakan termometer. Catat suhu awal kedua tabung reaksi ya. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan natrium hidroksida ke dalam tabung nomor 1. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk. Ukur suhunya. Selanjutnya, tambahkan amonium klorida dan barium hidroksida ke dalam tabung nomor 2. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk. Lalu, ukur suhunya. Catat suhu saat terjadi reaksi ya.
Nah, itu tadi video praktikum penentuan reaksi eksoterm dan endoterm. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan data hasil praktikum. Pada tabel dapat dilihat bahwa pada tabung nomor 1 dengan reaktan H2O atau air yang ditambahkan dengan NaOH atau natrium hidroksida, suhu sebelum reaksinya sebesar 24,91 derajat Celcius. Sedangkan suhu saat reaksinya sebesar 70,98 derajat Celcius. Lalu, pada tabung nomor 2, dengan reaktan H2O atau air yang ditambahkan dengan NH4Cl atau amonium klorida dan BaOH2 kali atau barium hidroksida, suhu sebelum reaksinya 24,91 derajat Celcius. Sedangkan suhu saat reaksinya sebesar 16,8 derajat Celcius. Dari data hasil praktikum tersebut, dapat kita lakukan pembahasan yaitu yang pertama, pada tabung nomor 1 yang berisikan air dan natrium hidroksida, suhu awal air sebelum ditambahkan natrium hidroksida sebesar 24,91 derajat Celcius. Dan setelah ditambahkan natrium hidroksida, suhunya berubah menjadi 70,98 derajat Celcius. Perubahan suhu yang mengalami peningkatan ini menandakan bahwa reaksi yang terjadi pada tabung nomor 1 adalah reaksi eksoterm. Titik didih natrium hidroksida yang lebih besar dibandingkan air menyebabkan kalor dilepaskan dari sistem ke lingkungannya. Selain itu, natrium hidroksida juga mengalami penguraian menjadi Na+, yang merupakan logam sehingga dapat menimbulkan panas dan dapat memutuskan ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua, pada tabung nomor 2 yang berisikan air, amonium klorida dan barium hidroksida, suhu awal air sebelum ditambahkan reaktan sebesar 24,91 derajat Celcius. Setelah ditambahkan amonium klorida dan barium hidroksida, suhunya berubah menjadi 16,8 derajat Celcius. Perubahan suhu yang mengalami penurunan ini menandakan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi endotherm. Reaktan mengalami penurunan suhu dikarenakan terjadi proses perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, tadi itu merupakan salah satu praktikum kimia fisika dengan menggunakan virtual lab untuk menentukan reaksi eksoterm